Manusia boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya hadirin hadirat belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Air yang jernih, bening, yang tak bercampur dengan apa-apa, bahasa Arabnya Sofia. Beras yang sudah ditampi, yang tidak lagi ada batu dan antahnya, bahasa Arabnya Sofia. Hati yang bersih, yang tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada dendam, hati itu disebut hati yang Sofia. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Kata orang barat, orang Inggris, Shakespeare namanya. Dalam Islam nama adalah doa. Nama Sofia dipilihkan untuk menjadi doa. Maka Ananda Sofia, jagalah kesucian dan kebersihan nama yang sudah dipilihkan oleh ayahmu dulu. Dulu yang menjaga Sofia itu namanya Idris. Idris itu bahasa Arabnya muallim. Orang yang mengajar, menjaga, mendidik, melindungi, mengayomi. Sehingga engkau menjadi seorang anak gadis yang suci, yang bersih. Dan sekarang dipegang Idris itulah tangan seorang laki-laki. Namanya Lutfi. Lutfi itu bahasa Arab, artinya orang yang lemah lembut. Hanya dengan lemah lembutlah kesucian bisa terjaga, terpelihara. Kesucian tak bisa dijaga dengan marah-marah dan mengamuk. Kesucian dijaga dengan kelembutan dan kebaikan. Sebelum nama Sofia dan Lutfi tertulis di karangan bunga, sebelum tertulis di undangan, sebelum tertulis di atas pelaminan, nama Lutfi dan Sofia sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauh papan mahfuz terjaga. Fi lauhim mahfuz, di lauh mahfuz. Innallaha katabal maqadir, Allah yang sudah menuliskan takdir kalian berdua. Khamsin alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan pena, bahasa Arabnya qalam. Allah bersumpah dalam Al-Quran, nun wal qalam, demi pena. Kata Allah kepada pena, uktub, tulis. Pena pun menulis. Di antara yang tertulis adalah Lutfi dan Sofia. Kalian tidak dipertemukan biro jodoh, kalian tidak dipertemukan manusia, kalian dipertemukan dan ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang barat? Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bertemu di dunia. Orang barat itu selalu ilmiah, langit. Sedangkan orang kita asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belanga. Mereka lebih pada kuliner. Jangan salah jawab nanti kalau anak-anak kalian bertanya. Karena banyak sekarang orang tua salah jawab. Waktu ditanya anaknya, mama, macam mana jumpa sama papa dulu? Ditangkap security. Pertemuan kalian adalah pertemuan yang baik. Pertemuan yang sudah ditetapkan Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun.
Tapi dua makhluk ini berbeda. Jangankan sifatnya, sukunya, bahasanya, background latar belakang keluarganya, hurufnya saja. Coba tengok huruf L. L itu tak terlalu banyak simpangnya. L sekali. Laki-laki memang begitu. Kami ini laki-laki, kalau pergi ke supermarket, turun, beli pisau cukur, bayar, balik. Kalau perempuan tak begitu, dia S. Masuk, putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, tawar sana, tawar sini, balik, lupa apa yang mau dibeli tadi. Maka Lutfi, sabar-sabarlah menemani S ini. Dan Sofia, sabar-sabar juga lah menemani yang beloknya tak banyak. Dia mau cepat aja, cepat balik, undangan cepat pulang, mau berangkat cepat pergi. Ustadz ini sedang mengatakan siapa? Diri saya sendiri. Saya pagi ini begini, duduk tadi di parkir, Bang Iqbal, kalau lambat pergi kita duluan. Memang begitu laki-laki ini. Sofia tidak bisa memaksa Lutfi jadi S, dan Lutfi tak bisa memaksa Sofia jadi L. Karena kalau kau paksa dia jadi S, berubah lakimu itu jadi perempuan. Jadi macam mana? Saling memahami dan saling mengerti. Lutfi lembut, saya di mana-mana tausiah, biasanya dikasih orang kertas, waktu sudah habis. Tapi di tempat acara nih hebat, bisa mic itu disetting orang tuh, asal udah habis mati sendiri. Kalau tuan beli belati jangan cucukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati itu tanda tak waktu sudah habis. Jadi dalam perbedaan ini Lutfi, pandai-pandailah menjaga. Macam main layang-layang, jangan terlalu diulur naik ke atas, nanti tersangkut. Jangan pula terlalu ditarik ke bawah, nanti dia tak terbang. Maka bertanyalah sama pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya sudah 5.000 jam ini. Ini banyak ini pilot-pilot yang pesawat tempur, macam-macam. Ada ibu hakim, ada pengadilan, orang-orang hebat semua yang hadir nih. Bertanya kepada yang tahu, minta petuah kepada yang mengerti, jangan merasa pandai dan menunjuk diri. Maka insya Allah selamatlah kapal sampai ke tujuan insya Allah. Aku Abdul Somad bukanlah ustadz yang diundang untuk penyempurna akad nikah hari ini. Abdul Somad anak Hajah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman. Idris anak Waino, anak Nek Fatimah, anak Syekh Abdurrahman. Dia itu sepupu saya. Yang duduk di sampingmu ini adalah kemanakan kami. Selama ini kalau ditanya orang kenal Ustadz dengan Lutfi, ya kami sama-sama orang Sumatera Utara. Kenal Ustadz dengan Lutfi, ya sama-sama di Medan. Tapi sejak hari ini, sejak akad tadi berubahlah sudah sebutan. Kenal Ustadz dengan Lutfi, iya anak kemanakan kami. Anak didukung, kemanakan dipangku. Jadi hari ini kami ikut berbahagia melihat kebahagiaan kalian. Makanya tak ada nama yang saya sebut, nama siapa pun tak ada yang sebut. Yang saya sebut hanyalah nama Lutfi dan Sofia. Karena memang dunia hari ini milik kalian berdua. Besok pagi baru balik ke kami. Kalianlah raja dan ratunya hari ini. Kalau ditengok dari senyum-senyum hadirin nih, orang ini pun ikut bahagia semua. Lupa orang ini gaji 13 belum cair. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman
sebelum kau ikut bahagia melihat kebahagiaan saudaramu. Apalah yang membahagiakan Ustadz hari ini? Semalam pagi saya masih di Bengkalis. Habis itu kami pindah ke Pertamina. Setelah itu sampai saya ke Pekanbaru jam 5 sore. Langsung ke airport, tak lagi mandi. Terbang ke Medan, landing jam 7 malam. Langsung acara di hotel dengan Ustadz Iqbal. Bangun tadi, acara lagi di Travel Grand Sapanauli. Akhirnya hadir di sini. Tapi badan ini rasanya lapang hati, senang dan bahagia. Kenapa? Karena menengok Bang Idris lancar mengucapkan akad nikah tadi. Itulah kebahagiaan yang tak terhingga. Kalau tuan pergi ke Makkah jangan lupa bawa kipas. Lutfi dan Bang Idris yang mau akad nikah, awak pula yang sesak napas. Betul tak Kak? Iya kata Kak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ini bukan tujuan. Dalam Islam nikah bukan tujuan. Tujuan dari pernikahan ini adalah supaya Islam ini berkelanjutan sampai hari kiamat. Pada 9 November kami datang ke Medan. 2026 nanti datang pula lagi kami nanti acara akikah cucu Bang Idris insyaallah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan anak yang soleh dan solihah. Lutfi tadi sholat subuh sendirian, sholat berjamaah di masjid, gugur kewajiban. Tapi zuhur nanti sudah ada gerbong kereta api di belakang. Sehelai rambut istrimu nampak, sebelah kakimu sudah tertawan. Walaupun kau soleh, walaupun kau baik, walaupun kau sholat, kemanakan kami Lutfi, tapi kalau kau biarkan istrimu membuka aurat, tertawan kakimu dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga. Tapi perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi, khuliqatil mar'atu min dila. Sofia ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dari tulang rusukmu yang paling atas, yang paling bengkok. Makanya kalau ada anak lajang asal ditanya, makan apa kita hari ini bro? Ayo kita makan sup tulang rusuk. Kenapa tiap hari asyik tulang rusuk? Aku sedang mencari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhazta aqamtaha a'waj, bengkok. In akhazta aqamtaha kassartaha. Kalau kau paksa lurus patah dia. Tapi kalau kau peturutkan bengkok. Serba salah. Mau diluruskan patah. Mau dipeturutkan bengkok. Pejabat kalau ikut istri, pejabat bengkok. Ustadz kalau ikut istri, istri bengkok. Jadi macam mana? Pandai-pandailah menasehati dengan bahasa yang lembut, dengan tutur kata yang santun. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nabi waktu Isra Mi'raj menengok lembu keluar dari lubang. Ditanyanya ke malaikat Jibril, apa maksud lembu keluar dari lubang ini tak bisa masuk lagi? Cakap yang udah keluar tak bisa ditarik balik. Maka sebelum bercakap, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jangan keluar sumpah serapah caci maki, tahan. Perempuan mungkin dia bercakap, laki-laki bisa juga bercakap, maka tahanlah dengan baik-baik. Apa yang saya sampaikan ini mungkin tak bisa kalian ingat. Kenapa begitu? Karena saya pun dulu waktu jadi pengantin tak ingat saya entah apa yang dicakapkan Ustaz itu. Tapi direkam, nanti bisa kalian ulang balik. Dan bapak ibu pun bisa mendengarkannya balik. Kirimkan ke anak menantu, karena nanti bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. 2025, 2035, 2045, duduk nanti kalian sama anak-anak kalian menonton. Itulah video waktu papa sama mama nikah dulu. Oh, siapa yang ceramah ini? Itu adik atuk kau, namanya Ustadz Somad, di Riau dia.
Mana dia sekarang? Udah mati dia. Tapi aku dapat kiriman Al-Fatihahnya. Sembayang anak kalian, aku dapat pahalanya. Kenapa? Karena aku menasehati kalian. Yang lain-lain tinggal. Sebagaimana aku sekarang mengajak anakku, istriku mengirimkan Al-Fatihah. Malam Jumat kami berkumpul semua santri untuk Syekh Abdurrahman, anaknya Fatimah, anaknya Aminah, anaknya Ruqyah, anaknya Syekh Muhammad Ali, anaknya Siti Hadiah, anaknya Syekh Abdul Latif. Begitu jugalah nanti kalian dengan anak cucu kalian mengirimkan aku, Bang Idris, doa-doa. Kalian didik anak kalian dengan pendidikan yang baik. Lutfi, kemanakan kami 5 kewajiban engkau. Kau kasih istrimu makan yang halal, kau kasih dia pakaian menutup aurat, kau kasih dia tempat tinggal sesuai kemampuanmu, kau didik dia, kau ajar dia sembahyang, kau ajar dia baca Quran, kau tunjukkan yang baik-baik, kau larang dia buat maksiat dan dosa, kau berikan dia perhatian yang baik. Setelah itu sampailah kalian pada pulau yang bernama Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Mawaddah menengok kelebihan, lebih tinggi, lebih cantik, lebih ganteng, lebih putih, lebih mancung. Rahmah menutupi kekurangan. Sebelum nikah yang nampak kelebihan, tapi sesudah nikah yang nampak kekurangan. Makanya muncullah kata-kata orang, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Karena sekarang tak ada lagi orang pakai rumput asli. Laki-laki selalu menuntut istrinya macam bunga. Tengoklah di pernikahan bunga-bunga semua. Tabiat bunga macam mana? Kuntum, kembang, mekar, harum, layu dan mati. Memang itulah sifat bunga. Kalau laki-laki memaksa istrinya harus macam bunga, kembang, harum terus, perempuan tertuntut harus kembang, semerbak terus. Akhirnya semua orang ingin jadi bunga plastik, karena bunga plastiklah yang tak layu-layu. Kalau kita tengok hari ini ada pakcik kita, makcik kita, atuk kita yang masih bergandeng tangan, sesungguhnya mereka orang-orang yang mampu menutupi segala kekurangan. Hunna libasul lakum, Sofia, engkau menjadi kain bagi Lutfi. Wa antum libasul lahun, Lutfi, engkau menjadi kain bagi Sofia. Saya hari ini berani tampil kemari karena pakai kain songket, pakai baju Melayu. Kenapa lain tampilan Ustadz hari ini? Memang udah di request Bang Idris begini. Nanti pakai baju Melayu putih ya, kata dia. Siap, saya bilang. Pakai songket, oke, datang kemari. Sampai kemari saya tengok rupanya lain baju dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang datang hari ini sependek-pendek doa, barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua, wa baraka alaihukuma, Allah memberikan kebaikan untuk kalian berdua, wa jama'a bainakuma, disatukan Allah kalian dalam kebaikan kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Nasihat ini tak boleh panjang-panjang, karena ku tengok masakan sudah teridang. Itu maka agak sulit saya konsen dari tadi, karena pas pula ke situ pandangan mata. Panjang umur, sehat badan, datang ke Riau, atau kami datang ke Pekanbaru, atau kami datang ke Medan, atau berjumpa kita di Silau, nasihat tak pernah putus insya Allah. Segan kalian mengadu, wahai Ananda Lutfi, segan kau mengadu ke Bang Idris, kau mengadu ke aku. Kau datang, engkau pakcik kami, adik ayah kami, mungkin segan untuk mencakapkan ini ke Bang Idris. Kenapa? Kalau tuan ke Pekan Kamis jangan lupa membeli keris. Mungkin segan bercakap ke Bang Idris karena dia lelaki berkumis. Cakapkan ke aku, jangan segan. Jangan pandang aku sebagai ustadz, tengoklah aku sebagai pakcik dari istrimu yang juga pakcik. Insya Allah didamaikan Allah kalian dalam kebahagiaan. Itulah harapan kami semua insya Allah. Seorang ibu
Ibu masih ada? Mana ibu? Saya tengoklah istri saya mau tidur malam dipeluknya anak nih. Menangis anak nih, diciumnya anak nih. Saya bilang ke dia, kau jangan terlalu sayang sama dia. Karena nanti sampai akhirnya dia diambil orang. Dikandungnya engkau Lutfi 9 bulan 10 hari. Dibesarkannya engkau dengan tetes peluh keringat dan air mata. Disekolahkannya engkau dengan duit tabungannya, tapi pada akhirnya hari ini engkau dengan perempuan lain. Banyak perempuan merasa takut kehilangan anak. Yang kami ingin dengarkan adalah nanti apa kata ibunda. Dulu kusangka kalau anakku ini nanti nikah hilang dia Pak Ustadz. Ternyata rupanya menantuku tuh lebih sayang pula lagi ke aku daripada anakku. Dulu anakku tuh Lutfi Pak Ustadz. Sekarang ada anak yang lebih sayang, lebih lembut, lebih baik, lebih tulus kepada aku. Namanya Sofia. Cerita itulah yang ingin kami dengarkan nanti. Dulu kusangka nanti kalau anakku ini nikah, berapa banyak ibu menengok kamar anaknya. Buah hati belayan jiwa. Yang kubesarkan dengan tetes peluh keringat air mata. Hilanglah anakku ini. Rupanya anak kami Sofia tidak hilang Pak Ustadz. Anak kami Lutfi. Dulu anak kami, siapa nama abang Sofia? Dulu anak laki-laki kami Azri. Sekarang ada pula suami dari, aku lupa saking banyaknya kemanaan-kemanaan nih. Rupanya banyak keponakan kami nih. Jadi kalian menikah bukan cuma 2 orang, tapi kalian adalah mempertemukan 2 keluarga besar. 2 keluarga, 2 ibu, 2 ayah. Maka kalian, kalau engkau Lutfi punya ibu, ibumu sayang kepada engkau, biasa, karena memang ibumu. Tapi ada seorang ibu yang membesarkan anaknya, yang menyusukan anaknya, yang melahirkan anaknya, meregang nyawa. Setelah anak itu selesai kuliah, diserahkannya kepada engkau hanya dengan 28 gram emas. Dialah ibu mertua, dialah ayah mertua. Mudah-mudahan pertemuan kalian bukan pertemuan 2 manusia, tapi 2 keluarga besar insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Kita doakan kedua mempelai supaya mereka semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kesehatan zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam, keturunan soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran, mujahid fi sabilillah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan, dan pada akhirnya nanti bertemu di surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lahuma, berikan berkah kepada kedua mempelai Lutfi dan Sofia. Allahumma barik alaihima, berikan kebaikan pada Sofia dan Lutfi. Wajma' bainahuma fi khair, satukan mereka berdua dalam kebaikan-kebaikan. Rabbana hab lana minas solihin, berikan kami anak yang soleh dan solihah. Allah mahfazhuma min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga pelihara mereka berdua dari segala yang tak baik zahir dan batin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, satukan hati mereka sebagaimana engkau satukan antara Nabi Adam dan Hawa. Warham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah, buat mereka berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Ayyub dan Rahmah. Allahumma ijma' bainahuma kama jama'ta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha, sebagaimana kasih sayang Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Khadijah, sebagaimana kasih sayang Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Aisyah. Warzuqhuma auladan sholihin wa banatin sholihat, berikan mereka berdua anak-anak laki-laki yang soleh, anak perempuan yang solihah, yang akan menjadi amal jariah buat keluarga mereka berdua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan bahagia ini. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sesudah mati. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itu yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.